Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Lydia Farma. Saya akan mempresentasikan materi kimia medisinal yang materinya tentang hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Oke. Hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Topik yang akan dibahas yaitu adalah antagonis dan agonis, kombinasi obat, antagonis pada fase farmakokinetik, antagonis pada fase farmakodinamik, dan hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Agonis dan antagonis yaitu senyawa agonis itu adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Dan adapun juga senyawa agonis antagonis itu adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologi senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Dan adapun contohnya, yang pertama itu curare. Curare ini bekerja dengan memblok reseptor dari senyawa neurotransmitter asetilkolin pada penghubung saraf otot. Dan yang kedua, organosfosfat bekerja sebagai racun saraf insektisida dengan cara memblok enzim yang meliputi asetilkolinesterase sehingga kadar dan asetilkolin dalam tubuh menjadi berlebihan. Dan yang ketiga, antihistamin bekerja dengan memblok tempat aksi histamin endogen. Adapun tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis itu adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Dan untuk kita masuk di kombinasi obat. Kombinasi obat kemungkinan melibatkan campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan 2 obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama, atau penggunaan 2 obat yang diminum dalam waktu yang berbeda tetapi kemudian berada bersama-sama dalam darah. Hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat sehingga kemungkinan terjadi peningkatan penurunan efek obat bersifat antagonis. Dan adapun juga keuntungan kombinasi obat yaitu menambah kerja terapeutik tanap dan menambah efek buruk dan mengurangi toksisitas masing-masing obat. Misalnya, krisulfa menghambat terjadinya resistensi, misalnya rifampicin, dan isoniazid memperoleh potensiasi, misalnya cotrimoxazole. Dan adapun juga kerugiannya yaitu salah satu menimbulkan efek potensial yang berlebihan terhadap obat lainnya. Takaran masing-masing obat belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan takaran obat tidak dapat diubah tanpa mengubah pula dosis pada lainnya. Dan penggolongan senyawa antagonis yaitu pertama, antagonis farmakokinetik menyebabkan ketersediaan hayati obat menurun sehingga menurunnya kadar obat dalam darah dan jaringan. Terjadinya yaitu menurunnya absorpsi obat, meningkatnya ekstraksi obat, dan menurunnya proses bioaktivasi dan meningkatnya proses bionaktivitasi. Dan yang kedua, antagonis farmakodinamik. Antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor mempengaruhi interaksi obat reseptor sehingga menurunkan respon biologis obat. Dan hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif yaitu antagonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan yang berada adalah aktivitas intrinsiknya. Interaksi obat dengan tempat aktif atau reseptor berdasarkan pada keseimbangan dinamik antara sifat-sifat kimia obat dan reseptor. Oleh
Oleh karena itu, hubungan antara struktur, kimia, dan aktivitas dapat diperkirakan untuk obat-obat yang bekerja pada reseptor yang sama. Nah, yaitu ada meliputi metabolit dan antimetabolit, agonis dan pemblok selektif, hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel. Dan metabolisme dan antimetabolit itu pada umumnya senyawa agonis dan antagonis tipe ini mempunyai struktur yang sama, mirip, atau suatu bioisosteri parsial. Dan untuk agonis dan pemblok selektif, yaitu suatu apabila struktur asetilkolin dipotong sehingga tinggal molekul tetrametil amonium, ternyata masih menunjukkan aktivitas intrinsik yang tertinggi karena interaksi gugus onium dengan reseptor kolinergik masih cukup untuk aktivitas reseptor. Hilangnya gugus onium akan menghilangkan aktivitas kolinergiknya. Dan untuk hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif, itu senyawa yang mengandung gugus pengalkilasi mempunyai afinitas yang tinggi terhadap tempat aksi obat dan dapat membio kadernya dengan pembentukan ikatan kovalen melalui reaksi alkalasi atau asilasi. Senyawa berinteraksi dengan gugus nukleofilik seperti OH, SH, atau NH yang terdapat pada semua makromolekul jaringan biologisnya, sehingga senyawa pemblok irreversibel tersebut aktivitasnya cenderung tidak selektif. Oke, terima kasih. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.